Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih banyak sebelumnya waktunya sudah mau mengucapkan. Di sini saya minta waktunya untuk sedikit wawancara di tugas guru tentang pengambil keputusan selama Bapak menjadi guru. Adakah sebuah kasus peristiwa untuk mengambil sebuah keputusan yang membuat Bapak itu dilema di dalam kepemimpinan Bapak? Kalau misalnya ada, boleh diceritakan. Terima kasih sebelumnya yang pertama menjawab dari pertanyaan dalam hal seorang pengusaha dalam mengambil keputusan dalam situasi tertentu memang hari itu harus mengambil keputusan itu ada situ yang pertama terkait dengan kegiatan kelas sekolah dan kegiatan dari yayasan. Biasanya itu kegiatan kelas sekolah itu dengan kegiatan yayasan kalau kerjaan dengan yayasan. Kalau dua kegiatan ini satu kegiatan yang memang berjalan tidak sesuai, itu akan membawa situasi keamanan dan kali dilema keamanan. Tapi mau nggak mau keputusan harus diambil. Kalau tidak diambil maka kegiatan proses kajian kita akan berjalan dengan kurang efektif. Yang pertama terkait dengan kegiatan menyangkut dengan keuangan mungkin ya, karena proses kajian itu dilakukan dengan kegiatan yang membutuhkan anggaran kegiatan tersebut. Nah biasanya itu kita harus mengambil satu keputusan yang akan tepat apabila ada sedikit kendala ya terkait dengan itu proses kegiatannya yang terkait dengan biaya anggaran kegiatan. Nah biasa itu bukan sudah pengambilan keputusan itu kan harus melalui yayasan dulu nih ya. Setelah itu baru ada keputusan yayasan dengan kepala sekolah. Biasa itu proses itu akan berjalan dengan agak sedikit membutuhkan waktu ya kan. Tapi jika terkendala maka seorang kepala sekolah harus mengambil satu keputusan ya terkait dengan kegiatan tersebut. Nah itu biasa proses KBM atau kegiatan yang kegiatan keluar gitu kan. Dan biasanya itu kendalanya di situ kegiatannya itu harus cepat gitu. Nah itu pada proses kegiatan KBM kegiatannya biasa dilakukan dua terkait dengan biaya anggaran dan sebagainya. Misalnya Pak, Bapak yang apa yang Bapak lakukan ketika ada sebuah kasus yang mana dua-duanya ini sama-sama benar. Bapak selaku kepala sekolah, bagaimana cara mengambil keputusan tersebut? Sedangkan kasus ini adalah ada dua kasus yang memang keduanya ini sama-sama benar gitu, sama-sama menguntungkan gitu, tetapi harus memilih salah satunya gitu. Jika terjadi kasus yang seperti ini, tindakan apa yang Ya apa kegiatan atau kasus ya kasus terkait dengan kita kegiatan di sekolah. Nah itu biasanya dua-duanya benar, tapi kita ngambil yang di antara dua ini mana yang lebih penting gitu kan. Terkait dengan kita dari sekolah. Nah kita lihat kebutuhannya nih dari dua kasus yang ada nih. Kalau si A yang lebih penting, dengan urgent lah gitu kan. Berarti yang harus kita pilih yang si A nya gitu kan. Nah, kalau si B nya itu karena baik juga penting juga, tapi dilihat kurang belum urgent lah gitu kan. Kebetulan itu belum saatnya gitu. Ini berarti di antara dua ini kita ngambil yang mana yang lebih penting gitu kan. A atau si B. Maka kita lihat dua orang ini ternyata si A yang lebih penting. dilihat mana yang lebih besar kebutuhannya gitu ya, untuk dampak ke semua orang. Oke, pas selanjutnya yang ketiga, langkah seperti apa yang bisa
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini adalah kepala sekolah dari SMP Islam Citra Nuansa. Saya minta waktunya Pak untuk wawancara masalah kepemimpinan Bapak di sekolah tentang mengambil keputusan. Yang pertama, selama Bapak memimpin di sekolah ini, ada nggak sebuah kasus yang membuat Bapak dilema dalam mengambil keputusan? Kalau jika ada, tolong diceritakan. Ya sebetulnya kalau untuk kasus besar itu tidak ada. Ya sebetulnya kalau untuk kasus itu paling yang ringan-ringan aja kasusnya. Ya seperti keterlambatan guru yang datang ke sekolah, karena memang sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati gitu ya. Tapi kalau untuk selama ini kasus terbesar itu tidak ada. Gitu. Ya kalaupun memang yang harus diambil keputusan, ya palingan kita kasih punishment saja seperti peringatan, misalkan peringatan sisa 1. Dan keberlanjutannya seperti itu aja. Kalau misalnya sudah diperingati masih diulangi lagi, nanti baru ada SP 12 terus sampai kepada pembuatan itu dikeluarkan dengan surat keputusan yang memang ditandatangani oleh kepala sekolah dan selama ini ketika Bapak memimpin di sebuah sekolah gitu kan, dalam mengambil keputusan tugas gitu kan, ada sebuah kasus yang memang dua-duanya mempunyai sama-sama penting, sama-sama benar gitu. Apa yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan yang seperti ini secara bijak selaku pimpinan sekolah? ya dalam hal lain kalau memang mengambil keputusan secara mutlak gitu ya, kita pasti memang ada yang namanya musyawarah terlebih dahulu gitu ya. Kalaupun kita memang ada di institusi atau bawah yayasan, naungan yayasan gitu ya, setidaknya dari kepala sekolah pun ketika memang mengajukan sebuah laporan, itu pasti ada penyampaian informasi terlebih dahulu kepada yayasan. Ketika yayasan sudah mengambil keputusan yang memang sudah diserahkan kepada kepala sekolah, ya pasti kepala sekolah memang sudah memberikan atau yang memang memutuskan secara bijak dan adil kepada hasil daripada keputusan kepala sekolah itu sendiri. Yang memang awalnya kita koordinasi dengan yayasan terlebih dahulu, kan itu memang ada di bawah naungan yayasan. Seperti itu. Kalau dilihat daripada penting atau tidak pentingnya, kita ngambil yang lebih memang dianggap yang paling dibutuhkan oleh pihak sekolah ataupun yayasan seperti itu. Jadi ada kepentingan yang memang menjadi prioritas kebutuhan sekolah ataupun memang sebagai keputusan dari yayasan tersebut. Jadi dilihat dari kalau misalnya ada kasus itu dilihat prioritas yang mana dulu yang akan diambil oleh kebijakan kepala sekolah. Karena kan memang ada plus minusnya ya. Kalau kita memang contoh kasus misalkan kita mau mengeluarkan suara guru gitu. Nah ketika guru itu dikeluarkan, apakah tidak terjadi ketimpangan ketika misalkan kegiatan pembelajarannya atau mungkin pembinaan anak-anak, otomatis kan nanti perlu lagi guru yang baru. Nah ketika guru baru itu masuk pasti ada perlu namanya adaptasi dari awal sampai ketika dia memang bisa menyatu dengan pembiasaan ataupun kultur di sekolah ini. Selama ini ketika Bapak mengambil keputusan dari suatu permasalahan yang dihadapi, ada nggak langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan tersebut? Ya langkah yang pertama pastinya kita memanggil seseorang ataupun guru yang memang sedang mengalami kasus itu. Kita konfirmasi terlebih dahulu. Artinya tidak langsung tiba-tiba diputuskan ini kamu diberhentikan. Nah tidak, tapi ada yang namanya tindakan persuasif dulu. Kita cari tahu dulu nih kasusnya apa, kemudian sampai terjadi kasusnya ini seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak. Di sini saya meminta waktunya Bapak untuk saya wawancara mengenai kepemimpinan Bapak di suatu sekolahan ya Pak.
Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin di sini yang pertama, selama Bapak memimpin di suatu sekolah manapun itu yang pernah Bapak pegang, adakah sebuah kasus selama Bapak memimpin ini yang membuat dilema dalam mengambil keputusan? Bisa diceritakan Pak? Iya. Ceritanya apa gitu? Kasusnya apa? Di dalam mengambil keputusan yang memang ada yang kurang kita cocok. Kenapa? Itu akibat daripada personil yang kurang. Orang tersebut kita butuhkan, tetapi dengan kinerjanya itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang bikin dilema. Namun Bapak mempunyai suatu pemikiran, ada seseorang itu yang memiliki sifat yang kurang sempurna atau istilahnya pekerjaannya kurang baik, maka kita boleh kita jadikan itu, misalnya kita ambil keputusan. Salah satu contoh, orang tersebut menjadi pemimpin pramuka, ya, jadi pemimpin pramuka. Nah, itu menurut Bapak memang dari awal timbang menimbang apakah mampu orang tersebut atau guru tersebut. Namun Bapak mempunyai pemikiran bahwa setiap manusia memang memiliki suatu kelemahan. Jadi Bapak punya keputusan, punya pemikiran, harus anak tersebut kita bina. Kita bina, kita arahkan, barangkali dengan yang tadinya itu tidak relevan dalam perjalanannya atau istilahnya tidak bagus dalam kinerjanya, kemungkinan mereka itu tidak paham, tidak tahu bagaimana jalur yang sebenarnya. Itu perlu kita nasehatin, kita bimbing, dan akhirnya apa yang kita tuju insya Allah akan tercapai. Gitu. Ada lagi nggak Pak? Ada misalnya dalam mengambil keputusan itu ada suatu kasus yang memang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, tapi di dalam mengambil keputusan ini memang harus ada salah satu yang diputuskan itu. Ada nggak Pak kasus yang seperti itu? Dan bagaimana Bapak menyikapinya dalam hal kasus yang mempunyai sama-sama kepentingan? Kasus yang sama kepentingan, atau mungkin di dalam bahasa psikologisnya approach, apology, dan konflik. Jadi dua kemungkinan yang bersifat sama. Nah, kita harus memilih permasalahan itu kira-kira mana yang lebih berat atau mana yang lebih urgen yang perlu kita tangani. Kalau misalnya itu sama-sama juga, nah kita harus memandang kepentingan umum atau kepentingan lokal atau kepentingan kelompok atau pribadi. Jadi kita lihat, kalau memang itu secara kepentingan umum untuk kehidupan bersama atau untuk kemajuan bersama, maka kita ambil adalah yang kepentingan bersama dulu, yang umum. Baru nanti kita akan melaksanakan kepemilihan itu tentang yang lainnya. Ya, salah satu contoh ya mungkin yang nomor 2. Jadi kita harus betul-betul yang kita utamakan yang mana apabila itu terjadi yang sama. Jadi harus lebih Iya, ke semua banyak pihak. betul, kepentingan umum daripada kita golongan atau istilah masalah pribadi. Nah, ini juga permasalahan kita dua, ya ada dua sama dalam maksudnya, yang benar dan sama-sama berat. Ya, Bapak yang sering Bapak lakukan apabila begitu ada permasalahan yang sama, walaupun tidak ada di dalam forum rapat, Bapak secara orang per orang, guru ya atau kelompok, Bapak tanyakan bagaimana cara permasalahan. Jadi setelah pendapat guru-guru demikian, kemudian Bapak bisa menyimpulkan. Tapi Bapak tidak menjadi pengaruh atau terpengaruh dengan guru-guru tersebut. Jadi tetap keputusan itu ada di tangan Bapak selaku pimpinan. Gitu. Terus lanjut yang ketiga nih, kira-kira langkah seperti apa yang bisa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan dalam sebuah kasus itu? Ada langkahnya nggak sih Pak? Iya, ada.
langkah yang tadi kalau dalam kasus ya, pertama kita lihat kasus ini apakah sangat bermasalah ya, sangat penting, nanti bisa salah satu contoh bisa menghancurkan nama baik sekolah. Jadi kita perlu ambil keputusan yang tegas, kemudian itulah salah satu tugas daripada kepala sekolah. Kita sedikit ada otoriter. Ya, sebab kalau tidak ada otoriter, kita kemungkinan akan bisa mengambil pendapat orang begini. Tapi perlu pimpinan itu harus ada otoriter. Ya, walaupun tidak semuanya kita pergunakan dalam mengambil keputusan itu otoriter. Bahwa keputusan atau yang bertanda tangan itu semuanya adalah pimpinan. Iya, bukannya guru-guru. Jadi Gitu. guru-guru hanya masukan saja ya. Guru-guru hanya masukan saja. Saya sangat yakin bahwa di dalam pemikiran satu orang dengan beberapa orang itu, saya yakin lebih bagus pemikiran yang beberapa orang. Sebab apa? Ya barangkali kalau pemikiran satu orang ada suatu kelemahan, nah kalau beberapa orang mungkin saling menggali, saling memikirkan atau saling memilih, oh ini ada kelemahan, berarti kita bisa perbaiki. Gitu. Oke, selanjutnya nih Pak, kira-kira nih ada gak sih hal yang paling menantang bagi Bapak ketika ingin mengambil suatu keputusan yang bijak? Ya ada keputusan ya, kita ambil salah satu tantangan ini setelah kita tunjuk orang tersebut, kemudian kita putuskan bahwa beliau itu haruslah menjadi misalnya sebagai ketua P2DB misalnya. Nah ini dari satu orang dengan orang yang lain, guru sudah barang tentu itu memiliki pemikiran yang tidak sama. Ya, mungkin dia ingin menjadi ketua. Nah, tapi keinginan itu belum tentu menjadi suatu syarat yang menjadi ketua P2DB itu benar-benar bisa mungkin melobi, ya bisa mengatasi suatu permasalahan, itu kan belum tentu. Jadi kita putuskan walaupun istilahnya berat, tetap menurut penilaian daripada pimpinan adalah mereka yang cocok, maka mereka yang harus diputuskan menjadi ketua P2DB. Selanjutnya Pak, ketika Bapak lagi mengambil keputusan atau apapun itu dalam sebuah kasus yang membuat dilema diri Bapak itu, ada nggak orang yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang benar-benar bijak sekali dalam keputusan itu dalam kasus tersebut yang tidak banyak merugikan banyak pihak? Ya, ada. Jadi salah satu contohnya, kita selaku pimpinan sudah barang tentu kan ada bawahan kita, ada binaan kita. Walaupun itu binaan kita istilahnya masih muda, ya boleh kita ambil pendapatnya. Kenapa? Bapak sangat menggaris besar kepada pepatah, sekalipun itu keluar dari tempat kotoran, kalau memang itu emas, maka itu adalah tetap emas. Ini pun walaupun anak tersebut masih muda, kita udah lebih dewasa, kalau memang dia berpendapat lebih baik, maka akan Bapak turuti. Itu pun tidak semuanya kita ambil gagasan tersebut. Ya, ini yang bikin kita bantu atau ada pembantunya, yaitu terutama Bapak tadi yang Bapak katakan, satu pemikiran lebih baik beberapa orang yang dalam berpikir. Nah itu apa, dengan cara anak buah kita mintakan suatu pendapat, walaupun nanti keputusan ada tetap pada pimpinan. Nah itu sebagai salah satu yang membantu dengan bijak. Tapi nggak ada satu orang memberikan arahan kemudian langsung 100% itu Bapak terima. Nggak ada. Kita perlu sadur, kita perlu pikirkan apakah orang tersebut hanya sekedar cari muka dengan kita, gitu kan ya? Dari pandangan itu penilaian dari Pak Sekolah atau bagaimana? Jadi nggak ada khusus istimewa orang yang memberikan arahan atau yang memberikan bantuan dalam pemecahan untuk pribadi Bapak. Bapak harus merekrut dari beberapa
orang, terutama beberapa guru atau istilahnya non guru untuk memberikan suatu pendapat. Yang terakhir nih Pak, Ya, kira-kira nih selama Bapak memimpin di suatu sekolahan nih, apa sih yang membuat kesan gitu kan yang bisa diambil pelajaran terkhusus buat saya gitu kan dari kepemimpinan yang pernah Bapak lakukan selama mengambil keputusan itu? ya. Nah ini yang sangat terkesan. Memang semua di dalam kepemimpinan, semua dalam kepembelajaran, hanya di hati nurani kecil kita yang ada sebetik suatu kebahagiaan apabila binaan kita itu sudah berhasil, kemudian anak didik kita sudah pada berhasil, yaitu suatu kebanggaan. Dan dalam keputusan-keputusan yang Bapak ambil juga alhamdulillah itu bisa diterima. Lama kelamaan binaan kita ini menerima bahwa keputusan kepala sekolah itu benar, keputusan kepala sekolah itu adil. Kalau memang orang yang pantas, maka pantas dia dijadikan suatu pimpinan atau suatu ketua di dalam tugas. Jadi itu suatu keindahan Bapak ya, apabila kita memimpin kemudian kita berikan arahan kepada bawahan atau istilahnya anak bina kita, kemudian anak bina kita itu berhasil. Ya, itulah suatu kebanggaan. Terima kasih banyak nih Pak atas memberikan pelajarannya buat saya dan sudah mau diwawancara. Untuk sampai di sini kita cukupkan dulu ya Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Pak Malik, Kepala Sekolah dari Prayaski. Mungkin Bapak sebelum itu bisa memperkenalkan diri dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam nama budaya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Abdul Malik. Kali ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPIT Prayaski Islamic School yang lokasinya ada di Regional Kecamatan Cilengsi. Yang hari ini alhamdulillah saya kedatangan tamu yaitu dari salah satu guru penggerak angkatan 9 yaitu Ibu Siti Aminah yang sudah datang ke rumah saya. Baik Pak, sebelumnya nih saya minta waktu Bapak untuk bersedia sedikit diwawancara karena Bapak selaku pemimpin di sebuah sekolah ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama nih, selama Bapak memimpin menjadi kepala sekolah di suatu sekolah lembaga, adakah sebuah kasus ya yang selama ini Bapak memimpin yang ketika kasus tersebut harus mengambil keputusan, namun dilema dalam mengambil keputusan tersebut harus seperti apa? Jika ada kasus seperti itu, mungkin Bapak bisa menceritakannya. Baik, terima kasih Bu Aminah. Selama saya baru menjabat di tahun kedua di SMPIT Prayaski Islamic School ini, dalam sebuah kasus sebetulnya belum saya temui hal-hal yang tentang membuat saya dilematis, tapi mungkin sedikitnya saya akan menceritakan suatu kejadian yang mungkin saya harus mengambil sebuah keputusan bijak dalam hal kedisiplinan khususnya. Apalagi dari kata dilema, garis bawahi dilema ini kan berarti antara keputusan itu apa saya ambil eksekusi ataupun tidak. Yang harus kita garis bawahi selaku sebagai kepala sekolah, ada memiliki sifat manajerial yaitu eksekutor. Arti eksekutor itu adalah yang selalu mengambil sebuah eksekusi atau mengambil sebuah tindakan keputusan. Selama saya memimpin di suatu lembaga Prayaski ini, saya sebelum tidak pernah mendapatkan kasus yang rumit, tapi setidaknya karena lembaga ini adalah tingkat unitnya SMP, yang harus saya pernah saya alami itu yaitu penanganan disiplin kepada anak-anak dan dewan guru. Nah, di sini yang menjadi
catatan saya yang saya akan ceritakan kepada Bu Aminah mengeksekusi suatu tindakan kebijakan keputusan, yaitu di mana yang kita tahu kan Bu ya, SMP ini adalah lembaga yang notabene peserta didiknya adalah masa perkembangan. Masa perkembangan di mana dari fase SD kemudian masuk ke SMP, kemudian fase di mana dia mencari jati diri. Nah, disinilah menjadi tantangan seorang guru yang mungkin notabene guru ini akan tertantang dengan masuk ke dunia mereka. Nah, saya menemukan sebuah permasalahan di mana guru, salah satu guru dari kami mengambil tindakan yang mungkin tidak bisa kita sebut itu sebagai hal yang wajar, karena memang kita masuk ke dalam dunia pendidikan khususnya tingkat SMP ini kan kita masuk ke dunia mereka. Jadi ceritanya gini Bu, ada sebuah kejadian di mana guru wali kelas mengambil keputusan yang notabene di luar kesepakatan antara saya sebagai kepala sekolah dengan guru-guru yang lain, dengan sesuai dengan SOP sebagai seorang tenaga pendidik di situ, yaitu mengambil keputusan ketika mengeksekusi anak yang rambutnya panjang dan gondrong. Nah, ini kan sebetulnya disiplin. Guru melakukan hal itu sebetulnya positif karena ingin menertibkan. Karena guru yang bersangkutan pernah merasakan sudah mengingatkan anak-anaknya kelas yang dia pegang. Kebetulan guru ini adalah perempuan wali kelas, sudah mengingatkan harus cukur rambut dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin sudah diberikan ultimatum, sudah diberikan informasi kepada orang tua murid dan sebagainya. Mungkin ada beberapa siswa yang agak sedikit mengacuhkan instruksi tersebut. Akhirnya guru yang bersangkutan bertindak langsung mengeksekusi anak-anak itu. Dipotonglah rambutnya, dicukurlah rambutnya sebagai tanda simbolis saja. Tapi apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ini adalah setelah pasca kejadian itu atau pendisiplinan itu, ada beberapa wali murid yang datang ke saya. Intinya komplain atau intinya memberikan saran dan kritik yang mungkin agak sedikit menyerang sekolah dalam menertibkan sebuah kedisiplinan. Akhirnya itu sebenarnya tidak membuat dilema, tapi saya harus mengambil keputusan bahwa ketika kita sudah menyepakati sesuai tata tertib sekolah, disiplin sekolah, tata tertib siswa, SOP siswa, kemudian kedisiplinan siswa itu sudah diikuti dengan baik, maka saya harap semua stakeholder baik orang tua murid dan guru harus ikut. Saya tidak menyalahkan sepenuhnya kepada murid juga. Bahkan saya menggarisbawahi memberikan edukasi pada guru yang bersangkutan agar lebih sudah nggak zaman gitu loh Bu Aminah. Sudah nggak zaman hal-halnya guru-guru yang untuk zaman sekarang memberikan punishment itu seperti itu, mempraktekkan seperti itu. Akhirnya kan tidak semua orang tua murid yang terima dan lain sebagainya. Akhirnya saya mengambil keputusan bahkan yaitu merevisi tata tertib yang sudah kita buat. Dan ini yang menjadi PR buat saya itu ketika itu, yaitu saya kembali mengumpulkan yang sebut mitra sekolah itu komite sekolah dengan beberapa wali murid yang menjadikan korlas di situ. Akhirnya kita ketuk palu, akhirnya merevisi tata tertib. Itu kebijakan loh Bu. Itu artinya membuat kita tuh sebagai seorang pemimpin, seorang kepala sekolah harus mengambil tindakan gitu. Dilema tidak, cuma membuat saya tuh tertantang supaya memberikan edukasi dua arah kepada orang tua murid, iya juga kepada guru yang mungkin pola pikirnya yang kolot. Iya, seperti itu Bu Aminah. Oke. Untuk selama ini nih dalam mengambil keputusan nih, misalnya ada dua kasus di dalam kepemimpinan Bapak, tapi ternyata kasus ini dua-duanya sama-sama benar. Nah, apa yang Bapak lakukan untuk kasus yang seperti ini terjadi?
dua-duanya benar ini dalam artian koridor apa nih? Nih, Misalkan kasus apapun itu ada terjadi sebuah kejadian, dua kasus ini yang satu kesini benar, kesana juga benar gitu. Nah, Bapak selaku pemimpin apa yang harus Bapak lakukan jika menemukan sebuah kasus yang memang dua-duanya juga urgent gitu, dua-duanya juga penting gitu tindakan kan? itu benar. Iya. Yang terpenting yang saya ambil dari segi sebagai seorang pemimpin, pertama dalam sebuah tindakan yang kita anggap tindakan yang pertama ini positif, tindakan yang kedua ini benar, maka yang paling utama tuh saya adalah memiliki yang saya selalu aplikasikan dalam kepemimpinan saya di sekolah, dalam kinerja kerja saya di sekolah, yaitu merangkul beberapa teman guru-guru, yang artinya mengambil sebuah kesepakatan itu bukan hanya dari satu suara saya sebagai kepala sekolah, tapi sebagai teman-teman guru yang melakukan tim pelaksana, yang artinya kebijakan ini dua-duanya benar, baik, yang harus kita laksanakan, maka saya tidak bisa mengambil keputusan yang A harus didahulukan, yang B harus didahulukan. Tapi kita mana dulu nih? Mana yang maslahat bersama untuk kepentingan sekolah dan untuk kemudahan guru-guru. Sekarang gini Bu Aminah, dalam menentukan sebuah kebijakan, ketika kita mengambil sebuah keputusan, hanya kita sebagai kepala sekolah yang menentukan, ya sudah, kita dahulukan yang A dulu. Lalu tim pelaksana guru yang di lapangan padahal ingin melaksanakan yang B dulu. Itu akan menjadikan kesimpang siuran yang tidak akan menemukan titik benang merah. Jadi saya menggunakan yang sifatnya diskusi kepada guru-guru, melibatkan guru-guru untuk menentukan sebuah kebijakan tersebut. Akhirnya ketika guru-guru, teman-teman guru-guru di sekolah saya sudah oke, semuanya sama, hasil mufakat, kesepakatan yang mana, dua-duanya bagus, dilaksanakan secara berbarengan ataupun yang mana dahulukan, saya baru ketuk palu, saya baru eksekutor. Jadi Bapak lebih itu mufakat ya, Ya, mufakat ke mengedepankan ke musyawarah kesepakatan ya. bersama, Iya. musyawarah. Jadi Seperti Bapak kemarin. udah ada kesempatan mana yang lebih banyak, itulah Bapak baru yang menentukan, ya dilaksanakanlah seperti itu. Betul, Oke. seperti itu. Nih, jika ada gak sih Bapak punya metode atau langkah-langkah yang jitu gitu ketika mau mengambil suatu kasus, atau misalnya langkah-langkah apa yang Bapak lakukan ketika mengambil keputusan di sebuah kasus gitu? Kalau berbicara sebuah kasus itu kan bisa kasus yang positif ataupun kasus yang Ya, negatif ya. apapun itu. Yang terpenting saya mengkaji dulu, Bu Amin. Mengkaji dulu, mempelajari dulu. Kalau trik saya dalam menyelesaikan sebuah masalah kasus, misalkan taruhlah permasalahan yang terjadi di guru, disiplin guru, kemudian etos kerja guru, itu kan bisa digambarkan sebuah kasus. Maka saya lebih kepada turun ke lapangan, dan dalam Islam mengajarkan kita harus tabayun. Cari dulu akar permasalahannya, kos permasalahannya, kita baca dulu di lapangan. Jangan-jangan kita duduk di atas menjadi kepala sekolah, kita nggak tahu di bawah itu seperti apa keadaan mereka, perasaan mereka itu seperti apa. Jangan-jangan saya nggak tahu teman-teman tuh telat ke sekolah tuh kenapa. Jangan-jangan kita abai, kenapa teman-teman tuh bisa tidak sesuai dengan harapan menjalankan SOP. Jadi lebih kepada kita turun ke lapangan, kita bertabayun, baru langkah-langkah selanjutnya kita tahu mana yang harus kita lakukan, tahap-tahapannya ketika mengambil sebuah keputusan. Saya tidak akan pernah mengambil keputusan yang langsung saklek ketika menemukan sebuah kasus yang mungkin notabene itu terhadap tenaga pendidik saya. Saya akan lihat dulu bagaimana keadaannya. Saya akan lihat dulu etos kerja dia seperti apa ke belakang. Kenapa guru ini seperti ini? Ini misalkan contoh kasus disiplin guru. Ataupun contoh kasus yang lainnya misalkan siswa. Kenapa nih siswa ini? Kasus misalkan hal yang positif misalnya, ini anak nih makin kesini kok makin berprestasi. Dia punya potensi yang bakat. Ya, kita lihat nih, bakat potensi ini yang mereka dapat, mereka dari mana? Apakah mereka ada kegiatan di luar sekolah yang mungkin positif? Kalau memang positif kita dukung. Kalau memang itu misalkan yang sifatnya mereka punya import atau punya nilai value yang bagus untuk dalam pendidikan khususnya di usia mereka, kita dukung. Jadi kita kalau kiat-kiat hal yang jitu sebetulnya siapapun punya, tapi yang mungkin mencoba untuk turun dulu, kecebur dulu, belum pernah seperti itu.
Kalau saya seperti itu Bu Amina. Oke, lanjut Baik. Bapak. Ya. Lanjut nih, selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, ada gak seseorang yang membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan ketika memang itu mempunyai keputusan itu yang sifatnya membuat Bapak tuh sangat dilema banget gitu? Ada gak seseorang yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Ada dua faktor. Yang pertama ketika saya mengambil sebuah keputusan khususnya kinerja, karena saya ini di sekolah lembaga ya, lembaga swasta yang notabene mungkin memang harus berkoordinasi dengan pemilik sekolah, yaitu pertama yayasan. Selama ini yayasan selalu mensupport saya, membantu saya dalam menentukan sebuah kebijakan dan keputusan. Halnya khususnya hal positif ya Bu Amina. Apalagi jujur saya baru memperjuangkan untuk kesejahteraan guru di tahun ini. Tahun sebelumnya di sekolah saya ada kesejahteraan untuk guru-guru yang mungkin sudah di atas 5 tahun, dengan status guru tetap yayasan, diberikan setiap bulannya sembako, berupa sembako, beras 10 kilo dan sebagainya, itu ya itemnya. Nah sekarang saya memperjuangkan. Memang itu agak sedikit berbenturan dengan yayasan sebelumnya, tapi ketika Bu Aminah bertanya kepada saya, ada nggak sih seseorang atau peran penting yang mendukung saya? Justru yayasan mendukung saya. Itu yang membuat saya, bagi saya 2 tahun berjalan ini membuat saya nyaman sebagai kepala sekolah. Saya juga eksekutor, saya juga fasilitator lah disebutnya. Saya juga sebagai edukatif, memberikan edukasi kepada guru-guru. Saya juga sebagai rekan sejawat. Semua saya alami di posisi sekarang yang saya alami ini. Jadi saya katakan itu untuk dalam urusan kerja. Tapi dalam hal keputusan lain yang selalu mensupport saya ya pasti keluarga. Keluarga selalu memberikan motivasi pada saya, khususnya itu saya. Kemudian saya menyatakan anak saya, pokoknya keluarga kecil saya selalu membantu saya untuk selalu berpikir positif, memberikan hal yang terbaik. Itu di luar kerja ya Bu Amina. Kalau dalam kinerja, dalam dunia kerja saya pasti atasan, yaitu yayasan pemilik sekolah. Kalau di luar kerja yang sifatnya memberikan motivasi untuk selalu berpikir positif ya pasti istri saya yang selalu mendukung saya. Terima kasih nih. Ini selama Bapak nih pernah menjabat sebagai kepala sekolah, kan mungkin tidak hanya di 2 tahun di sini kan ya. Betul. Ada nggak sih pembelajaran yang Bapak dapat ambil nih selaku atau menjadi kepala sekolah itu yang dapat Bapak pelajari atau Bapak ambil dari saya sebagai kepala sekolah gitu? Apa sih pembelajarannya gitu selama Bapak memimpin mungkin di beberapa sekolah selain yang di tempat ini? Gitu? Ada nggak pembelajarannya? Yang harus Bu Aminah yang harus Bu Aminah garis bawah itu, kepala sekolah itu bukan prestis. Kepala sekolah itu bukan berarti dia punya memiliki jabatan yang paling tinggi. Tapi yang membuat pembelajaran dua saya ini, bagaimana kita menikmati peran sebagai kepala sekolah. Karena kalau kita sudah menikmati peran kepala sekolah, apapun yang kita lakukan pasti merasa kita nyaman. Kita akan merasa bekerja dengan hati, dengan tulus dan sebagainya. Menikmati peran sebagai kepala sekolah. Sepertinya kita, layaknya kita diciptakan oleh Sang Kuasa, kita sebagai makhluk. Maka nikmatilah peran kita sebagai makhluk. Pembelajaran yang saya dapat. Tuhan menciptakan saya sebagai seorang laki-laki, maka saya menikmati peran saya sebagai seorang laki-laki. Banyak loh laki-laki yang notabene diciptakan oleh Tuhan dia laki-laki, tapi dia tidak menikmati peran laki-laki. Banyak yang berubah gender dan sebagainya, betul? Nah, sama halnya kita menikmati sebagai peran sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang suami, semuanya. Maka ketika kita menjadi seorang kepala sekolah, nikmatilah peran tersebut. Bukan berarti pembelajaran yang saya ambil itu menikmati sebuah peran sebagai kepala sekolah, dan kepala sekolah itu bukan menjadi suatu hal yang merasa paling wah, tapi justru banyak tantangan yang harus kita baca. Asik, menyenangkan lah intinya kalau kita menyukai peran yang kita alami. Untuk yang terakhir nih, adakah sih tantangan Bapak selama menjabat jadi kepala sekolah dimanapun itu, tantangan yang paling menantang bagi Bapak selaku kepala sekolah itu ada nggak? Tantangan buat saya itu ya dalam hal ini justru lebih kepada saya melihat keluar. Artinya saya harus bisa out of the box, saya harus bisa berinovasi, saya harus bisa lebih berkreatif. Karena prinsip saya, ketika saya melihat perkembangan zaman seperti sekarang, maka pendidikan pun harus ikut. Maka artinya ketika saya menjadi kepala sekolah,
tantangan yang sangat menjadi tantangan saya untuk memotivasi untuk menggapai tantangan itu, ya terus belajar. Intinya belajar. Jangan sampai saya punya prinsip ya sudah saya nyaman, saya nggak mau belajar. Bu Amina harus tahu, di Jepang pendidikan TK, SD, SMP, bahkan seusia anak SMP kelas 3 itu udah bisa membuat robot. Indonesia untuk kelas 3 udah bisa apa? Biasanya di SMA ya. Iya, bahkan SMA di Indonesia tawuran banyak ya. Bener-bener. Ya sosial, artinya itu, artinya kita harus open mind, pola pikir kita terbuka. Yang menjadi tantangan saya itu belajar untuk membuka diri. Dan menyesuaikan zaman juga ya. Betul, karena kalau saya nggak membuka diri, sama saja saya tidak menerima tantangan itu. Banyak belajar, banyak membuka diri, seperti gelas yang kosong diisi terus, kita banyak ilmu yang dapat. Terima kasih banyak Ya. Pak Malik nih atas Sama-sama, waktunya. Mbak Mina, sama-sama. Ilmunya juga buat saya nih dalam sebuah kepemimpinan Ya. yang pernah Bapak lalui gitu Betul. kan. Mungkin ada nggak nih pesan-pesan buat saya Pak? Paling sukses terus buat Bu Aminah yang melakukan program guru penggerak. Saya baca banyak di media-media atau di media informasi bahwa guru penggerak ini harus menjadi seorang visioner dalam role model of education atau dalam pendidikan. Jadilah teladan seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah teladan. Jadi semangat terus buat Bu Aminah menjadi guru penggerak, mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak ini sehingga mendapatkan hasil yang bermanfaat untuk Bu Aminah dan dapat ditularkan kepada teman-teman semuanya, dan Bu Aminah bisa lebih bergerak menggerakkan pendidikan di Indonesia. Itu pesan dari saya. Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama, waktunya. sama-sama. Mungkin terima kasih banyak juga nih atas ilmunya yang diberikan saya serta Baik, baik. pesan-pesannya juga. Kita akhiri saja sesi wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.